Orang gila nih yang bangun. Masa motor dikasih mesin mobil? Selamat datang di Bandung Lautan VW. Acara yang sebenarnya 10 tahun sekali, cuma karena Covid akhirnya jadi 15 tahun. Jadi terakhir event ini tahun 2010. Sekarang 2025 baru ada lagi sesuai namanya Bandung Lautan VW. Jadi isinya jadi VW semua. VW Kodok, VW varian, Safari, Kombi, Dakota, semuanya ada di sini. Seru banget, ya kan? Dan kita bakal lihat-lihat sedikit nih apa aja yang seru. Areanya dibagi dua, ada yang outdoor di sini dan ada yang di indoor. Nah, kita lihat coba yang di outdoor sini mana ya yang seru ya. Ini ada VW Belok, gua nggak tahu dijual apa enggak, cuman saya sebelah-sebelahnya dijual, jadi gue pikir ini dijual. Tapi lucu banget. Gue malah suka betukan-betukan yang kayak ori-ori baret-baret dikit gini. Ini lucu banget. Di sebelah sana masih ada VW lagi, semua sih VW doang di sini. Di sebelah sana ada punya Kang Deki yang seru, kita lihat deh. Ini VW Kodok yang lucu banget, didandani sama Kang Deki teman-teman. Nah ini aslinya tuh 1303 atau 1302, cuman diutak-atik jadi mobil gaya-gaya off-road gitu kan Kodoknya. Jadi pakai pelek BFG, pakai ban BFG, pakai pelek kalengnya itu, terus side panelnya sini diganti bulbar kayak gini, terus joknya terakhir juga diganti. Itu emang sengaja kotor. Di atas dikasih fog lamp, roof rack. Ini salah satu modifan Beetle yang lucu banget, karena cukup out of the box. Emang Kang Deki suka ada-ada aja ide. Ini lucu banget nih, dibikin kotor kayak gini. Spionnya bikin kayak gini. Gimana menurut kalian? Cakep gak? Betul. Sebelah sini ada yang menarik, VW Kodok, tapi kok polisi. Boleh kali sih. Kita muter-muter aja. Ini sejarah singkat di Indonesia. Juga boleh lah. Kayak gimana detailnya? Nah, sini kita bahas bentar yuk. Ini mobil, gue belum tahu sebenarnya apakah ini asli atau replika. Tapi memang pada zaman dulu, tahun 78 sampai 79 ini, Polda Metro Jaya itu emang pernah punya VW Kodok untuk dijadikan mobil patroli teman-teman. Ada beberapa unit lah dulu. Nah, bentukannya kira-kira seperti ini. Jadi warnanya abu-abu putih, patroli kota, ada Polda Metro Jayanya, berarti di Jakarta, ya kan? Ini pakai 1303. Jadi emang Kodok yang pas banget di tahun 78, 79, 1303 yang memang masih cukup muda lah ya hitungannya. Tapi ya dulu di Indonesia, di Jakarta, itu pernah berkeliaran mobil polisi kayak begini teman-teman. Keren banget ya. Di sebelah sini ada area buat VW bus, kombi ya kan, kebanyakan kombi. Ini jujur mobil yang kayak roti, bener-bener kotak roti. Kalau yang barunya itu kan sekarang jadi VW ID bus ya kan. Nah yang dipakai sama siapa? Arif, Om Mobi, Om Fitra. Nah ini nih predecessor-nya nih teman-teman. Jadi ini dulu yang emang dipakai sama masyarakat luas ya kan. VW kalau buat 2 orang ya pakai yang ini. Gue pernah bikin sekali konten tentang VW ini. Waktu itu gue nemu di Jogja ya kan. Cuman ya gue belum sempet aja situ. Gue pengen banget yang itu. Nah ini yang di Jogja itu VW yang kumis. Jadi kalau kalian lihat yang sennya tuh di bawah. Kalau yang kombi itu ada yang di atas, ada yang di bawah kayak begini. Nah yang di Jogja tuh kemana yang sennya di bawah kayak gini nih. Emang salah datang ke acara begitu tuh salah. Karena ujung-ujungnya jadi kayak kepikiran ya kan. Tapi emang lucu sih. VW ini somehow lucu banget. Gak heran kalau emang ID bus jadi laku kayak begini. Kita jalan ke sebelah sana lagi. Di sebelah sini ada area buat teman-teman yang ikut Beetle Battle. Jadi sesuai namanya Beetle Battle sama Beetle lainnya. Ada beberapa juga mobil yang lucu. Ini gue suka banget nih. Ini Beetle baru. Cuman peleknya pakai pelek Porsche yang ini. Ternyata cocok banget di sini. Lucu banget nih. Gua kaget melihatnya. Terus ada yang Lightning McQueen. Anjay. Lightning McQueen coy. Lampu depannya di delete. Lightning McQueen tapi VW Kodok. Lucu juga nih. Foto dulu. Itu ada satu VW yang menarik banget. Karena di Battle tahun lalu dia tuh udah ada. Itu adalah VW Kodok yang full orisinil. 1303 full orisinil kalau nggak salah bekas sekolah atau bekas gereja gitu. Cakep banget. Sekarang di Jogja barangnya. Ini lagi mau ikutan Beetle Battle-nya nih. Ini luas banget. Banyak. Nah, kita lihat VW kita. Mari kita lihat VW kita. Mobil gua
dipajang juga di sini. Seperti janji gue di video barbecue red. Ini sebenarnya udah banyak banget ubahannya. Jadi sebenarnya ubahannya tapi tidak kelihatan dari luar. Ubahannya banyak banget tuh di dalam. Di kaki-kaki depan dan juga belakang. Jadi singkat cerita, gue emang nyiapin buat acara ini, ya kan. Akhirnya sebulan 2 bulan kemarin gue kirim ke bengkelnya Mas Michael Lesmana, Terror Garage. Nah, jadi yang gue minta request tuh adalah kalau kalian lihat di video yang pertama gue nyeperin atau ganti pelek mobil ini, ban depannya itu sejajar banget sama fender. Nah ini gue minta masukin dan minta diceperin. Terus peleknya kalau kalian lihat juga udah nggak, kalau waktu itu kan chrome ya, chrome semua. Ini dibalikin kayak originalnya, jadi ada hitamnya di foofnya. Ban depan masih standar, maksudnya masih pakai bawaan yang kemarin. Jadi ini depan emang diceperin, dinundukin, dimasukin gitu, biar lebih celup lah. Nah, kalau di belakang ini diganti bannya, peleknya juga sama dicat, terus bannya digedein nih. Nah kemarin tuh kemarin pakai 195, sekarang pakai 205/65 15. Jadi ini sudah lebih gede lagi ban belakangnya, lebih gendut. Nah itu pemilik sebelumnya tuh. Jadi Mas Fandi ini adalah pemilik sebelumnya, ya kan? Berapa tahun Mas di tahun itu? Ya, 15 tahunan ya ada. Masa sih? Iyalah, 15 tahun. Iya, 15 tahunan. Lama juga ya. Lama Jadi Mas Fandi lah. 15 tahun pegang spark covernya dulu diapain? Apanya? Mobilnya diapain aja dulu? Nggak diapa-apain, standar aja, gini aja. Tapi sempat di-repaint di tempat Ya, sempat repaint ya. Beberapa panel, terus akhirnya repaint kedua saya saya siram. Saya siram, tapi beberapa yang ori masih saya tinggal, saya tumpuk. Beberapa ada yang saya kerok gitu. Berarti masih ada cat ori di bawah nggak? Masih ada. Yang mana nggak tahu tapi? Yang mana yang pasti atap. Oh, itu masih ada ya? Atap, kap, mesin masih ada. Oh, jadi emang masih ada beberapa cat orinya ya? Masih ada. Nah, Mas Fandi ini ternyata juga banyak spark cover. Ada berapa? Ada 3, Mas. Sama ini 3? Sama ini 3, ini ke Mas dan Dimas, saya dapat lagi 1. Jadi tetap 3. Spesifik hanya spark cover? Hanya spark cover. Kenapa? Tapi sebenarnya saya punya yang lain ya. Oh iya. Tapi kenapa kalau saya milih spark cover? Karena mobil ini jarang. Nggak umum dan nggak banyak yang punya sebenarnya. Karena ini kan versi paling standar, Mas. Paling minim dan ya paling nggak ada apa-apanya mobil ini. Pemilik sebelum Mas Fandi siapa? Ada seorang ibu-ibu. Itu orang ke tangan keberapa tuh beliau? Itu orang pertama. Oh, tangan pertama? Tangan pertamanya. Berarti Mas Fandi tangan kedua? Tangan kedua. Saya tangan ketiga. Tangan keduanya masih pindah ke saudara. Oh, berarti aku tangan keempat masih jatuhnya ya? Iya, masih keempat. Oh, Ketiga. 1, 2, 3 saya. Ya, oh, ya lumayan lah ya. Tapi 1 dan 2-nya masih saudara. Iya. Berarti spark cover habis ini masih hunting lagi? Kayaknya udah cukup. Karena udah lengkap, 69, 72, 73. Tidak pernah ada kata cukup? Buat orang-orang kayak begini mah, iyalah. Belanja mulu bawaannya. Ini aja udah belanja semua tuh. Ini belanja nih. Thank you Mas Andi. Thank you, makasih Mas Dimas. Apakah sudah selesai belum? Jujur, si VW kodoknya gue ini akan stay lama di Bandung. Karena banyak yang mau dikerjain. Detail-detail sih, salah satunya spakbornya bakal dibentuk lah biar lebih cakep lagi teman-teman. Jadi ini ongoing project. Sayangnya kita belum sempat ke bengkel Mas Michael ketika dikerjain, udah selesai. Habis ini masuk ke bengkel Mosa Garage. Ya kan, tempat sama yang kayak Kang Deki kemarin. Ya, habis itu bakal dikerjain, dirapi-rapiin lagi. Gue nggak sabar buat lihat hasil akhir. Di sini di dalam kita disambut sama VW Karman Gia tipe 14. Yang bikin menarik adalah suratnya di situ, guys. Karena suratnya ditandatanganin sama Presiden pertama Indonesia, almarhum Bung Karno. Jadi ini yang bikin menarik gara-gara ada surat itunya tuh, teman-teman. Di sebelahnya atau di seberangnya ada Karman Gia, tapi beda tipe karena ini tipe 34 punya Mas Michael Lesmana. Nah, yang ini yang bikin menarik adalah cat orinya. Dan ada ceritanya di balik situ. Yang punya dokter, terus habis itu nggak kepake karena dia pindah ke Amerika pada sebagainya. Tapi ini cat ori, guys. Bener-bener cat ori, cakep banget. Kilometernya baru 30 ribuan. Jadi ini bener-bener secakep itu. Cocok banget emang dipajang di depan Karman Gia 341 ini. Nah, di dalam sini juga masih banyak VW-VW lagi.
Kalau di sini di parkirannya dibagi per tipe, jadi kodok-kodok, terus Karman, Safari, Golf, sama ada kombi, Dakota, Bandor. Di sini cakep-cakep semua. Gue bingung mau milih dari yang mana. Kita pilih dari yang situ deh. Ini yang memikat mata gue banget, yang sebelah sana. Ini menarik perhatian gue banget karena ini adalah VW Dakota tapi yang Bandor. Jadi istilahnya ini yang bener-bener tahun awal banget. Beberapa perbedaannya bisa dilihat, tadi gue baru diajarin juga. Kayak topinya masih kecil kalau dibandingin sama tahun muda. Terus juga belum ada stand-nya karena ini masih pakai SMAX4. Ada yang tahu nggak SMAX4 apaan? Tahu nggak, Sam? SMAX4. Yang tahu SMAX4 tulis di kolom komen di bawah. Yang bikin lebih seru lagi karena ini Bandor adalah pintu belakangnya, teman-teman. Karena pintu belakangnya ini cuma satu. Gede Bandor, kalau yang lain ini udah dua. Nah, ini cuma satu, disebutnya Bandor. Cakep banget. Nah, ini Dakota lagi. Ada juga yang pickup sebelah sini, guys. Oh, lupa bahas yang ini, Sam. Karena ini adalah VW Safari, tapi VW Safarinya yang military. Jadi detail-detailnya, perintilannya semuanya pas banget. Ternyata setelah dicek VIN-nya emang bener ini military, teman-teman. Jadi VW Safari military, ada VW Safari lagi, ya kan? Ada yang camper van di situ, kombi. Ada yang udah pakai roof tent di atas, lucu banget. Ini ada VW Golf, tapi engine-nya udah rapi banget, tuh. Udah wire tuck semua, guys. Kita lihat lagi. Ini adalah VW kombi, cuman yang kumis, guys. Karena dia desainnya di bawah. Tapi yang ini tipe langka banget karena dia sliding roof. Yuk kita lihat dari sini. Karena misalnya nanti ada sliding roof atau bisa dibuka. Karena teman gue cuma ada 10 di Indonesia. Ini salah satu mobil yang langka banget. Jadi VW itu kalau mau tahu betapa langkanya atau anehnya itu mesti lihat ke perintilan-perintilannya. Terkadang ada beberapa VW yang tahunnya sama, tipenya sama, tapi perintilannya beda. Itu bikin jadi seru aja sih belajar tentang VW. Sebelah sini adalah yang Karman, ya kan? Nah, ada satu VW Karman yang memikat mata gua. Punya temen gua, kita cari dulu orangnya di mana ya. Ini adalah salah satu VW Karman dia yang paling keren di sini, tapi yang punya nggak mau kelihatan kamera. Jadi kita ngadepnya sini aja ngobrolnya. Tapi ada suaranya. Jadi ini tahun berapa? Ini tahun 1957. Oke, bedanya sama yang sebelah-sebelahnya apa? Beda tahun. Oke, ini beda nih kayaknya nih. Ya, di grillnya beda. Terus Bumper beda. Bumper sama ya? bumpernya beda, Mas. Oh, tuh beda tuh. Mirip-mirip sih. Yang ini kan Oke. bumper sama semua. Oke. Kalau ini tuh berarti Karman dia 14. Tipe 14. Semua tipe 14. Semua tipe 14. Ya. Kenapa 14? Karena dia ngambil Adopsi dari sasisnya tipe 1. which is VW Kodok. Which is VW Kodok. Berarti ini sasisnya sama VW Kodok tuh percis. Mirip lah ya. Ya. Beda di bentukan lantai sebenarnya. Oke. Sama ya sasisnya, nomor sasisnya berbeda. Oke. Ini mesinmu pakai apa sekarang? Mesinnya dia masih pakai VW, cuman dia tak pakein blower Porsche, Oke. 4 barrel, dan dinaikin cc-nya jadi 1776. 1776. Kaki-kaki? Kaki-kakinya masih standar pakai drop spindle, terus pakai disc brake, dibalut sama Sprint Star aluminium. Nah, ini peleknya ini yang bikin sebel nih peleknya. Ini aluminium kan? Aluminium. Tapi apakah kamu cat ulang? Aku cat ulang. Loh kan, saya bawa Cat baru langsung cat ulang. Velg baru cat ulang. velg baru. Oh, ini baru tuh, beli baru. Beli langsung cat ulang. Peleknya ini tapi 5 jauh ya? 5 jauh, 5 kali 205. 5 kali 205. Tua. Oh. Cepetnya enak nih kayaknya. Enak karena pakai drop spindle. Dia tidak mengurangi rasa-rasa. Dibawa dari Jakarta nih? Bawa dong. Di towing. Iya, Iya. Jakarta. Kami adalah orang-orang yang tidak malu mengakui kalau di towing mobilnya ke sini. Walaupun gua naik kereta, tapi beliau ini naik. Kamu naik apa? Naik Dakota. Naik Dakota. Dakotamu di mana? Dakota aku di luar. Oh, dekatnya di luar. Jadi banyak mobil ya emang beliau ini. Bangun VW mulu kerjaannya. Bannya pakai apa sih? Banyak ban lokal. Kenapa ada yang setir kanan, ada yang setir kiri nih? Lolet rata-rata setir kiri. Lolet tuh dari mana sih? Lihatnya?
grill depan sama lampu belakangnya beda. Yuk kita ke lampu belakang. Oh, lampu belakang boleh kita ke lampu belakang. Jadi lampu belakangnya beda nih sama yang itu ya? Beda Mas. Itu tahun agak muda tahun 60-an. Kamu tahun? Tahun 57. 57. Ini mungkin tahun 60 karena depan mukanya udah berbeda. Yang gue suka tuh ban belakangnya tuh gendut banget loh ini. Pakai Michelin 195 15. Terakhir udah ditaruh orang berapa miliar ini? Oh enggak. Tapi ini cakep sekali sih emang. Betul. Ini baru kelar emang ngejar ke sini apa gimana? Oh enggak Mas. Ini udah dibangun dari tahun 2015. Oh, ini 2015 nih? Iya. Cat yang sama? Iya. Wow, Cat yang sama. cakep. Keren sekali. Interior original TMI. Dia udah pakai AC, AB. Ini tuh ada tambahannya ya? Atau Ini cat? Nah, ini kan aluminium, low trim namanya. Oh, ini tambahan toh? Iya, pasang-pasangnya klek. Nggak semua ada? Nggak semua ada karena barangnya lumayan susah. Buat VW kodok juga ada. Ada satu-satu. Trim-trim ini? Trim-trim kayak gini. Wow, luar biasa. Keren sekali. Ini ada satu contoh 1303 yang direstorasi full, cuman GY-nya standaran. Lucu banget. Karena memang basically ngasih lihat ini kalau standar kira-kira 1303 bentukannya kayak begini guys. Terus cat zaman dulu tuh emang bukan metalik, jadi cakep banget. Kira-kira ini 1303 kalau cakep standar kayak gini. Nah sebelah sini ini ada yang cabriolet. Wah jilbab ibunya VW, keren banget. Keren. Tapi emang jujur itu yang gue suka dari VW teman. Dari yang di sini yang gue lihat ya, VW itu family friendly banget. Ini bener semuanya family oriented banget acaranya. Nah di sebelah sini ini ada beberapa VW yang cabriolet ya kan, ini udah diceperin ya kan, ini yang belok diceperin mahal banget, jangan ditanya harganya karena belok cabriolet lagi, cakep banget. Terus yang menarik lagi yang warna merah, karena kalau kalian lihat tahun muda cuman muda sekali, dan bedanya jadi yang berada di Indonesia banyaknya yang begini nih. Nah kalian lihat deh, pegangan bumpernya itu kan besi tipis gitu kan, lempengan besi. Lihat yang ini, bunder, ada pegasnya. Ini tahunnya lebih muda, US market kayaknya. Yang ini juga bulat, lucu ya. Jadi emang kayak gue bilang VW itu tiap tahun itu ada yang berubah-berubah detailnya, ya kan. Jadi menarik untuk diperhatiin, menarik juga untuk diikutin dan dipelajarin. Jadi terkadang ada juga VW yang tahunnya sama, tipenya sama, tapi bisa beda perintilan. Salah satu VW kodok yang menyita perhatian banyak orang, termasuk gua, punya Mas Tevi dari Surabaya. Mas, ini mobil tahun berapa? Mobil tahun 64 sesuai plat nomor. Oh, sempat tahu berapa? Jadi pembuatan sih 63 akhir ya. Tapi kalau VW itu kan cut off-nya Agustus. Setelah Agustus itu ikut modelir tahun berikutnya. Ini kalau nggak salah sekitar September 63. Jadi dia ikutnya modelir 64. Nah, gitu. Warna ini jujur warnanya apa sih sebenarnya? Ini warna, kalau saya sih dari dulu milih warnanya sesuai pellet koreknya VW. Saya nggak mau lari dari warna-warna pellet korek. Menurut saya warna VW sendiri udah cakep. Nah ini warna apa nih? Namanya anthracite grey. Anthracite itu warna VW tuh? Warna VW. Di tahun itu juga ada warna ini. Dan memang sesuai BPKB. Saya ini, BPKB-nya emang anthracite grey? Oh enggak, abu-abu tulisannya. Abu-abu. Ya udah abu-abu. Saya paling suka anthracite grey. Karena ada dua pilihan warna interior, bisa merah, bisa abu-abu muda. Iya. Nah, memang kali ini saya milihnya merah biar kontras. Yang menarik adalah warna anthracite grey ketemu Star Sprint ini toh? Sprint Star. Lemmer Sprint Star. Yes. Ini dicat apa emang warnanya gini? Warna patina original. Jadi masih unrestore kondisinya. Oh, jadi ini unrestore nih? Unrestore. Jadi memang saya dapatnya kondisi unrestore, belum ada di repaint, ya saya keep original. Gitu. Wow. Jadi ada sisi, maksudnya kelihatan klasiknya tuanya. Benar. Gitu lah. Bannya nih loh yang bikin ya, lebih MH race tire, ban balap, ban semi slick. Gendut banget, lucu banget. Betul. Tapi secara ukuran berapa tuh? 215 berapa ya? Sorry. Oh, 215 ya? 215 65 15. 215 ya? Lebar velg 4,5 5,5. Ya ukuran ideal lah, paling enak buat VW. Ban belakang 215. Kelihatan miti kan, full. Miti banget. Nah, depannya kecil kayak aliran mobil Traxxer lah. Iya, gitu, Mas. Depannya 4,5 ya? 4,5. Depannya pakai Michelin XZX 145. Ban susah juga itu, guys. ban klasik. Ban klasik kan? Ban klasik. Nah, interiornya, Mas? Siap. Aku lihat setirnya ajaib itu. Setir ya. Ini namanya setir MP Coach VDM. Sebenarnya originalnya ini adalah motif kayu ya. Kayu resin ya, bukan kayu beneran. Kayu resin, tapi kebanyakan setir ini karena udah tua, ada crack,
kayunya udah belel, dan saya mikir kalau kayu kan lainnya nggak ada aksen kayu. Jadi saya memang alirannya ke arah outlaw, jadi setengah custom. Aslinya sih knop-knop semuanya warnanya gading. Ini harusnya gading. Warna ivory gitu ya. Ini juga ivory. Tapi saya pengen kan mobilnya aksennya dragster, jadi saya hitemin aja. Setir juga saya hitemin akhirnya. Wow. Gitu. Saya pakai AC. Oh iya, AC pakai AC AC tuh. Modelnya model kita repro dari AC original VW di zaman dulu. Yang uniknya saya nggak pakai AC kompresor biasa, pakai kompresor elektrik. Nah, itu boleh dikasih lihat nggak Mas? Boleh. Siap. Nutup pintunya enak banget. Jadi kalau mesin VW yang biasa, kalau pakai AC kan ada kompresor gantung di sini, ikutin putaran mesin. Nah, kalau pakai kompresor elektrik, dia bisa diumpetin, jadi nggak bebanin mesin sebenarnya secara putaran ya. Tapi alternatornya berarti jadi gede. Harus digedein. Ini kebetulan pakai alternator yang 100 ampere. 100 ya? Nah, kebetulan ada di Heritage Parts Center di UK, dia jual yang 100 ampere karena memang dia butuh daya yang gede ya. Terus kompresor saya umpetin di bawah jok. Jadi sebelah kanan jok belakang dudukan, sebelah kanan kan aki. Sebelah kiri saya taruh kompresor. Ini 4 barrel berarti? 4 barrel IDF. Mesin diutak-atik lagi? Standar 1600. Oh. Menurut saya udah ya cukup kencang lah. Ya udah cukup lah ya. Ya sebenarnya. Kalau terlalu kencang juga orang nggak bisa nikmatin. Iya. Di jalan. Kalau VW engine-nya 80, 90, 100 udah enak lah. Nah, ini beberapa perintilan lagi kayak ini nih Mas, aku penasaran banget. Itu lampu belakang, itu elektrik namanya. Ada brandnya sih kalau bisa dilihat, itu tulisannya elektrik. Itu brand. Ini sama ini gabung tuh? Gabung, integrated dia. Tapi ini nggak bisa nyala, ini batoknya plastik. Oh. Gitu. NOS kayaknya ini. NOS, saya belinya dari baru NOS. Cakep banget. Jadi ada ceritanya juga lampu ini. Lampu ini sebenarnya untuk facelift. Jadi tahun 60-an awal itu kan lampunya belum yang kuning merah, yang lampu beling kecil itu. Nah, zaman-zaman orang pakai yang lampu beling itu, kalau udah dipakai berapa tahun kan udah keluar VW yang lampunya kuning merah. Nah, mereka pengen facelift. Gimana caranya? Nggak beli original, dia beli yang aftermarketnya. Jadi dia upgrade dari lampu beling, lampu yang ke ini. Jadi mirip kayak original VW. Jadi dia bikin brand sendiri untuk facelift. Itu sebenarnya motif plastiknya ini yang di dalam ini bisa harusnya sih di nulever, di remover catnya, dibersihin jadi clear. Terus dicat warna body, jadi biar matching sebenarnya. Oh, bisa sih sebenarnya. Tapi saya pengennya biar gini aja, biar kelihatan kontras. Itu cakep. Gitu. Terus ini juga nih. Nah, ini lampu batok plat nomor. Ini merek ajaib banget ya. Merek Jokon. Sepertinya ajaib, nyarinya susah itu pasti. Ya, ini ada lampu plat nomor, ini lampu mundur. Karena bawaannya kan sebenarnya nggak lampu mundur kan. Nah, lucunya lagi lampu mundurnya VW zaman dulu kan, kalau lampu mundur VW kan ikut switch gearbox ya. Kalau mundur dia nyala. Zaman dulu belum ada switchnya, gearboxnya. Jadi nyalanya gimana caranya? Ikut speedometer. Ada sensor di speedometer. Kalau kita jalan mundur, putranya kan kebalik. Jadi dia lampunya nyala. Lucunya di situ. Ini ajaib banget. Ya. Jujur warna antrasit grey ketemu pelek yang memang masih cat ori tuh ya? Cat ori. Dan nomornya juga sesuai. Ajaib banget. Keren banget Mas Tevi, matur suwun Mas. Siap. Terima kasih sama-sama. Thank you. Ini ajaib banget nih, di pameran VW mobil tapi ada motor. Karena ini motor mesinnya VW guys. Emang suka ada-ada aja ide orang ya. Ini gila sih. Motor tapi mesinnya VW kodok ya segala, 4 silinder, boxer. Sebenarnya kalau mesin boxer motor tuh ada yang 6 silinder sih, bahkan Goldwing tuh 6 silinder. Cuman ini aneh aja karena ini mesin mobil. Yang gue bingung transmisinya sebenarnya. Sayangnya pemiliknya kayaknya nggak deket sini, jadi gue nggak tahu nih. Cuman motornya jadi panjang. Untungnya mesinnya nggak terlalu gede ya. Cuman ini lucu banget sih. Transmisinya di sini, nyalainnya nggak mungkin dong pakai Kickstarter. Nggak mungkin lah 1400 cc. Kickstarter kayak nggak mungkin sih. Jadi ini mungkin ini ada Kickstarternya kok. Jadi keren. Wow, ajaib banget. Kreativitasnya ada-ada aja ya orang-orang VW ini. Bang, kan dari tadi udah muter-muter. Ya. Jadi favorit lu yang mana? Bingung gue, favorit gue yang mana. Bagus-bagus barangnya. Ada yang rare, ada yang original, ada yang restorasi cakep banget. Bingung gue, dari kodok, kombi, Dakota.
Safari, banyak banget yang keren. Kalau lu sukanya yang mana, Sam? Ini yang bagian belakang sih. Oh, lu sukanya ini namanya VW varian nih. Ada varian yang fastback, wagon, ini yang sedan. Gua nggak tahu lah yang mana. Tapi yang jelas, kalau ada acara VW lagi, kalian harus datang. Ada yang di Jogja nanti, ada yang di Bandung juga nanti ada lagi, di Jakarta juga biasanya ada lagi. Kalian datang dan kalian bisa nikmatin semua VW ini yang keren-keren ini, teman-teman. Jadi, kalau kalian sukanya yang mana? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys. Bye-bye.